Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Munir Kadir dari Tadris IPS kelas 4A. Di sini saya akan membahas tentang materi pendidikan IPS yang berhubungan dengan pendidikan karakter. Komitmen nasional tentang perlunya pendidikan karakter secara imperatif tertentu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 3 undang-undang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, maka pendidikan di setiap jenjang harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut. Hal itu berkaitan dengan pembentukan karakter peserta bagian dari warga negara Indonesia dengan tercapainya pendidikan karakter yang berhasil di sekolah tidaklah logis jika tuntutan itu hanya dia ngamatkan pada peserta didik. Tanggung jawab yang seharusnya lebih besar lagi justru terletak pada guru, karena bagaimanapun setiap peserta didik yang dibina akan melihat contoh nyata pelaksanaan karakter yang diajarkan. Proses pengembangan nilai-nilai yang menjadi landasan dari karakter itu menghendaki suatu proses yang berkelanjutan dilakukan melalui berbagai mata pelajaran yang ada dalam kurikulum kewarganegaraan, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, bahasa Indonesia, matematika, agama, pendidikan jasmani, serta muatan lokal. Artinya dalam pembelajaran perlu ada pengembangan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi pendidikan budaya dan karakter bangsa. Dengan demikian, nilai dan karakter yang dikembangkan pada peserta didik akan pandang logika moral, keberanian mengambil menentukan sikap, dan pengenalan diri. Unsur moral mengisi ranah kognitif mereka. Moral merupakan penguatan aspek emosi siswa untuk menjadi manusia yang berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang harus dirasakan oleh siswa, yaitu kesadaran akan jati diri, percaya diri, kepekaan terhadap derita orang lain, cinta kebenaran, pengendalian diri, kerendahan hati. Moral merupakan perbuatan atau tindakan moral yang merupakan hasil dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik, maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter, yaitu 1. Kompetensi, 2. Keinginan, 3. Kebiasaan digunakan sebagai kekuatan moral dalam kehidupnya. Demikian juga seorang pendidik dikatakan berkarakter jika memiliki nilai dan keyakinan yang dilandasi hakikat dan tujuan pendidikan serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Pendidik yang berkarakter berarti telah memiliki kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral seperti sifat kejujuran, amanah, keteladanan, ataupun sifat-sifat lain yang harus melekat pada diri pendidik.
Metode penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci dan mendalam tentang muatan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS sejarah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini mampu mengangkat berbagai informasi kualitatif secara lengkap dan mendalam untuk menjelaskan mengenai proses mengapa dan bagaimana sesuatu peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung. 3. Dokumen menjadi sumber data untuk mengetahui muatan pendidikan karakter. Dalam pembelajaran IPS, sejarah dilihat dalam perencanaan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Dokumen yang digunakan meliputi perangkat pembelajaran berupa silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mempunyai materi yang ada muatan pendidikan, sedangkan teknik pengumpulan data penulis gunakan misalnya 1. Wawancara mendalam. Wawancara ini bersifat lentur dan terbuka. Wawancara mendalam dilakukan untuk mengetahui muatan materi pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS sejarah. 2. Observasi langsung pada penelitian. Ini digunakan observasi langsung berpasif untuk mengetahui aktivitas pembelajaran yang dilakukan guru yang mengandung pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS sejarah. 3. Analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan dan menyelidiki data. Menjelaskan bahwa dalam proses analisis penelitian kualitatif dilakukan dalam 3 macam kegiatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.